Oh iya Mbak. Hai Mbak Dwi ya? Iya. Saya Afika Mbak yang kemarin di kontak. Lagi ngapain nih Mbak? Boleh ganggu bentar nggak? Ini lagi mau bikin round box wisuda gitu dari boneka rajut. Oh dari boneka Iya. rajut. Ini berarti handcraft ya Mbak ya? Bisnis Iya, yang Mbak betul. jalanin ini. Udah berapa lama Mbak? Oh, udah dari 2020. Mungkin kurang lebih 2 tahun ya Mbak ya. Udah 2 Iya. tahun ya dari 2020. Itu awalnya gimana nih? Kenapa sampai memilih untuk menjadi seorang pengrajin? Itu awalnya karena saya kan resign dari pekerjaan, terus ya sebagai orang yang pengennya kerja terus, jadi mikir nih mau ngapain gitu. Akhirnya saya cobalah pengen bikin toko bunga gitu. Kebetulan saya suka bunga-bunga kering. Akhirnya saya milih untuk bunga kering gitu. Nah, kalau untuk terbentuknya studio ini sendiri, itu bagaimana sih ceritanya, Mbak? Awalnya itu kan saya resign itu, nah, langsung aja saya ke Jakarta kan, belajar gimana caranya ngebuket gitu. Nah itu saya belajarnya sama salah satu florist yang udah lumayan terkenal di Jakarta. Sekarang pun udah makin besar. Dia itu salah satu kerjasama sama Resolve-nya gitu. Nah, dia langganannya. Nah, jadi saya belajar sama dia karena dia ada khusus untuk bunga kering dan saat itu bunga kering itu belum terlalu booming seperti sekarang. Jadi saya memilih Manise Florist itu. Nah, setelah saya berlatih bikin buket, itu kemudian nggak langsung buka kayak gini nggak. Saya di rumah dulu studionya. Makanya itu namanya juga awalnya itu Nona Kecil Mini Studio gitu. Jadi studio mini yang ada di rumah. Yang ada di rumah ya. Saya cuman nerima orderan aja dari orang gitu. Orang nggak bisa walk in studio. Nah, kebetulan pun saya tiba-tiba hamil. Akhirnya saya agak vakum berapa lama dan panjang lah ceritanya itu sampai anak saya udah lumayan agak gede. Baru saya bisa buka studio yang kayak gini gitu. Baru saya lumayan agak banyak stoknya sekarang, ada produk-produk ready stoknya. Kalau dulu cuma nerima orang order aja, maunya yang kayak mana gitu. Oke. Iya. Nah ini kan berarti fasenya di mana baru menikah, terus meninggalkan pekerjaan lama dan mencari nih untuk pekerjaan baru. Apalagi juga mbaknya alhamdulillah dapat langsung punya anak ya. Itu gimana sih dilemanya antara mengurus keluarga baru, terus juga udah punya anak, apalagi pekerjaan, itu gimana Mbak? Iya, jadi kita kan sebagai perempuan pun juga harus tetap empowerment diri kita gitu. Jadi walaupun kita udah menikah, usahakan kita tetap ada usaha atau pekerjaan gitu. Atau misalnya nggak boleh pergi dari rumah karena ada anak, ya kita usahanya di rumah. Jadi cari aja ide apa gitu, ide. Nah saat itu kalau saya baru bisa meninggalkan anak saya ke studio ini setelah dia agak besar dan bisa dititipkan ke orang gitu. Kalau enggak ya itu tadi saya kerjanya setelah anak tidur. Kadang tengah malam saya ngerjain orderan orang sampai subuh, sampai jam 3, sampai jam 4 gitu. Sampai Berarti segitu. mencari waktu luang lah ya Iya. Mbak ya. Dan ini banyak ya Mbak. Ini ada apa aja Mbak yang Mbak buat ini? Ada banyak sih di sini. Kalau ini kan meja kerja saya. Nih. Kalau biasanya meja kerjanya di kantor ya Mbak ya. Kalau sekarang udah punya meja Sekarang kerja meja sendiri kerja. nih. Ini ada Iya, apa aja betul. Mbak? Ini ada buket untuk nikah, wedding. Jadi dia nggak pakai kertas, cuman diikat pita. Terus ada juga frame kayak gini. Terus yang ini yang utama saya sih sekarang untuk flower dome. Ini bisa custom gitu Mbak. Jadi ada yang request dia pengen bunga mawar yang warna apa, ada yang pengen kupel. Ini nanti ada yang pengen polisi gitu. Sesuai request lah ya Sesuai Mbak. request. Nah, terus ada bunga-bunga keranjang. Ini juga di tahun lalu ini bunga keranjang nih yang kayak gini nih salah satu yang paling Nah, cantik ya. iya ini paling banyak penggemarnya dulu bestseller nih. tahun lalu. Iya, jadi ini salah satu yang paling banyak dicari bestseller kayaknya ya. ya. Nah kalau di sini tadi ini yang dibilang ya Mbak ya, kalau pernah sempat kursus juga kan? Iya, bikin buket. Sebenarnya kursus saya buketnya lebih gede gitu sih.
Lebih gede kurang ya. lebih kayak gini. Nah, kalau ini, jadi saya tuh juga ngikutin, nggak bisa kan kita ngikutin idealisnya orang yang di Jakarta, di ibu kota. Karena kalau di situ memang sudah orang-orang udah lebih paham dengan bunga kering, jadi mereka lebih pengen banyak variasi di buketnya. Tapi kalau di sini kita kan nyesuaiin sama anak sekolah, anak kuliah gitu. Jadi Kak ada yang 100.000 nggak gitu-gitu. Ya udah aku akhirnya gimana caranya bikin buket yang harganya 100.000, akhirnya muncul yang kayak gini, kayak gitu. Ya. Terus kalau pertama ketika mempromosikan ini bunga-bunga kering ini, bagaimana sih biar bisa diterima masyarakat Bengkulu khususnya? Ya. Sebenarnya sampai sekarang pun kayaknya PR itu masih edukasi orang Bengkulu apa itu bunga kering, karena sampai sekarang aja masih banyak yang komenan itu bunga palsu ya. Bunga palsu ya dia bilang ya? Atau Mbak itu bunga mati katanya. Iya udah mati tapi masih segar kan kata saya. Gitu. Yang jelas bunga kering itu kan bukan bunga yang udah layu, bukan bunga yang busuk gitu, bukan. Jadi mungkin mindset orang saat ini taunya bunga kering tuh itu bunga-bunga yang dari orang jual bunga tuh nggak laku, terus ya udah dia bikin kan gitu. Enggak, bukan itu gitu. Bunga kering ini ada banyak teknik pengeringannya. Ada yang dia dikeringin ada yang dia kering alami kayak gini. Jadi ini nggak perlu dikeringin, ya udah kita tinggal cabut aja. Udah dia memang kayak gini bentuknya, nggak bakalan berubah-berubah. Nah, ada yang dikeringin. Iya, kita harus edukasi gitu. Jadi ada yang dikeringin dengan teknik pakai oven, ada yang dijemur kayak gini. Ada juga yang pakai cairan, jadi macam-macam gitu. Macam-macam ya, apalagi sekarang kayaknya bunga kering itu terbilang dan tergolong mahal nggak sih? Iya. Benar. Jadi karena itu tadi dia banyak tekniknya kan, Mbak. Lebih ke edukasi berarti ya. Edukasi. Taruh lagi boleh, Mbak. Jadi si Mbak Dwi ini memiliki banyak sekali peran, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang mahasiswa dan juga womanpreneur. Dan kayaknya kalau misalnya dari kata-katanya tadi bahwa dia sedang menjalani S2 dan juga akan melanjutkan mungkin mimpi-mimpinya. Kira-kira mimpinya apa, nanti kita akan tanya lagi ya perempuan tangguh kepada Mbak Dwi, bagaimana sih sebenarnya goals dari Mbak Dwi itu sendiri. Goals dari usaha saya pengen buka toko flower yang lebih gede gitu. Mungkin ada bunga segarnya juga kan, artificial gitu. Aduh, luar biasa. Semoga semua goalsnya dan keinginannya tercapai ya, Mbak. Amin. Terima kasih juga udah memberikan banyak sekali edukasi, terus juga banyak sekali inspirasi juga, terutama untuk saya dan juga tentunya para perempuan tangguh. Nah, bagaimana perempuan tangguh yang ada di luaran? Apakah terinspirasi dengan Mbak Dwi, seorang Mbak Dwi yang luar biasa, yang multi peran tentunya, yang bisa banyak sekali hal-hal yang ingin dia capai tentunya dengan kerja keras dan usaha ya, Mbak ya. Dan setelah ini Afifah akan mengajak pemirsa dan juga perempuan tangguh yang ada di luar sana untuk melihat dan mengulik lagi lebih dalam mengenai perempuan tangguh selanjutnya.